Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Yang sebagaimana pertanyaan datang dari Pak Abdullah, dia bertanya, Ustaz, saya pernah mendengar ceramah dari Buya Sakur yang mengatakan amal ibadah sosial itu lebih utama daripada amalan ritual. Maksudnya amalan ritual ini adalah sholat. Jadi sholat itu lebih utama amalan sosial. Karena berapa banyak pada masa kini orang sholat tapi masih banyak juga orang telantar. Kenapa? Mereka hanya memikirkan masalah amalan ritual, sedangkan amalan yang sifatnya sosial ditinggalkan. Maka Allah juga melarang, katanya, maka celakalah orang yang sholat. Ya, bagaimana pemahaman Ustaz tentang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita untuk memahami ini, makanya dari dulu saya katakan, kalau beragama itu mau paham, mau tahu kita apa maksud ayat itu, tak bisa menurut akal kita harus dibimbing oleh wahyu, dibimbing oleh Rasulullah lebih banyak gitu, jangan asal-asal kita. Itulah makanya semua itu harus ada ilmunya, ya. Memang ayat jelas mengatakan, ya, kalau kita lihat di dalam di dalam surah Al-Baqarah ayat 3 itu jelas yang punya Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, ya, dan mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat, dan rezeki apa yang telah dikurniakan oleh Allah kepadanya dengan mereka itu dalam keadaan yakin, atau mereka itu mengeluarkan rezekinya. Jadi kepada orang-orang beriman, yang pertama orang beriman dan percaya pada yang lain, dia mendirikan sholat, ya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Jadi itu maksudnya, dengan penuh keyakinan gitu maksudnya. Jadi begitu yang dikatakan sholat dulu. Jadi kalau dikatakan amal ibadah itu amal ritual, disangkanya kurang begitulah, karena tak banyak dasarnya dalam Quran yang sedikit. Itu pemahaman yang salah. Saya ingin bertanya, coba kalian tanya dengan dia. Coba tanya dengan dia, dasar kita membantu miskin itu apa dasarnya? Harus kita tahu tuh. Dasar kita katakan pergi ke haji, bukan pergi haji, atau kita bangun masjid, katakan kita bangun atau membantu anak yatim, apa dasarnya? Kalau kita dasar kemanusiaan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada mereka semua, kita membantu anak yatim, kita bantu fakir miskin, dasarnya kita ingin mengharap ridho Allah, baru bisa, ya. Jadi yang pertama itu yang amal yang seperti itu. Jadi hubungan dengan Allah itu harus kita baik. Jadi dia mengatakan agama ritual, ya, tapi sebetulnya kurang cocok dalam kata itu pun dah salah, bukan ritual yang sepatutnya. Tapi yang bagusnya yang sholat itu merupakan amalan vertikal. Vertikal itu adalah amalan hubungan antara hamba dengan kholiknya, atau hubungan makhluk dengan Allah. Itu hubungan vertikal namanya, ya.
Kalau kita mau guna bahasa asing lah, vertikal. Tadi kalau hubungan kita dengan manusia, sama manusia, tentang kepedulian atau kepekaan sosial terhadap orang lain, itu namanya horizontal. Hubungan sesama kita gitu ya. Mana yang penting utama? Baguskan hubungan dengan Allah dulu. Hubungan vertikal itu bagus. Dengan dasar vertikal inilah kita akan bagus pula sama horizontal. Ya. Dan berikutnya katanya berapa banyak orang sholat pada hari ini tapi fakir miskin itu telantar. Itu salah memahami tentang sholat. Sudah saya sampaikan tadi masalah sholat. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah pada yang fahsya atau yang munkar itu. Jadi kalau kita tidak mampu mencegah yang munkar, walaupun kita sholat, itu namanya bukan sholat, namanya upacara biasa namanya. Jadi yang katakan sholat itu mampu mencegah. Dalam kata lain, sholat itu bisa merealisasi dalam kehidupan kita. Itu namanya orang sholat. Memang agak tinggi sedikit. Nah itu untuk pemahaman ini kalau disuruh bertemu dengan satu, saya juga itu ada pembinaan khusus terhadap dia baru bisa. Tak bisa hanya sekedar ini hanya ceramah-ceramah, saya dipaksa untuk memperbaiki dia. Bertemu saya dengan dia, dibina dia secara terpadu. Cara membina terpadu ada 3 syaratnya. Itu yang pertama, sudah saya sampaikan sering itu ada metodenya. Ada 3 metode. Pertama, ya asah, diasah. Asah di sini bukan bahasa Melayu ya. Kalau bahasa Melayu itu biasa diasah itu parang yang sudah tumpul atau pisau sudah tumpul diasah. Tapi diasah di sini maksudnya diberi pengarahan, diajar, diberi pendidikan. Nah itu diasah. Setelah itu apa metodenya? Diasuh, dilayan dia sebaik-baiknya. Bukan kita benci dengan dia, ada dilayan sebaik-baiknya. Ya, kita layan, kita diasah, sering diasuh dia, kita layan sebaik-baiknya. Sudah itu apa? Diasih. Diasih apa? Dikasihi. Nah, metode ini ya perlu disampaikan dengannya kalau ketemu langsung itu ya. Jadi untuk menjawab yang paling utama mana? Ya sholat dulu. Inna sholatan tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu yang mencegah perbuatan yang munkar. Jadi bagaimana kalau orang sholat tidak mampu mencegah yang munkar? Berarti itu bukan sholat namanya. Itu cuma sekedar mengerjakan sholat atau seperti upacara biasa lah itu. Tak boleh. Sesuai apa kata Sako tadi, amalan apa? Apa katanya? Seperti amalan apa? Ritual katanya. Itu kalau ritual yang singkat praktis. Itu tak begitu maksudnya. Ya, jadi kita meletakkan sesuatu harus sepadan kata-katanya. Ya, jangan sedap-sedap saja ritual begini ya, itu tak boleh. Jadi amal sholat ini merupakan amal yang terbaik. Ya, sholat khairul amal namanya. Sholat merupakan sebaik-baik amal. Jadi kita harus paham betul itu. Ya, untuk Abdullah ya, untuk tahu yang paling penting kita amal hubungan baik kita dengan Allah. Yang kedua apa? Hubungan baik kita dengan sesama kita, dengan sama manusia. Itulah yang namanya vertikal dan horizontal. Jadi vertikal itu hubungan kita dengan Allah. Jadi kalau yang horizontal itu vertikal hubungan kita dengan Allah, kalau horizontal itu hubungan kita sesama kita. Nah, jadi kita harus paham. Jadi ibadah itu vertikal dan yang namanya zakat, sedekah atau membantu fakir miskin itu namanya amalan horizontal. Itu baru kita tahu. Jadi kita sinkron antara ibadah kepada Allah dan ibadah yang bersifatnya sosial. Jadi ibadah sosial ini berdasarkan Allah. Kenapa? Ingin aku mendekat kepada Allah. Saya mau membantu orang miskin, bantuan yatim, ya Allah, aku sedekah ini dasar aku ingin mengharap ridho Engkau. Nah, jadi kalau itu baru ada. Jadi kalau hanya sekedar sosial biasa, kasih, tak begitu ya mah. Dasar apa? Mungkin dasar pamer. Atau dasar kita bukti kita orang kaya, atau kita dasar punya dipuji orang. Tidak sebegitu. Nah, makanya pemahaman ini mungkin apa yang belum begitu paham biasa ini ya belum paham. Memang banyak pelajaran tak cukup 20 tahun kata dia, cuma 20 tahun. Kita 30 tahun pun tak cukup. Sampai mati kita pun belajar sampai 50 tahun. Nama ayat-ayat Allah ini belum bisa kita tamat. Nih. Makanya dalam hadis mengatakan
Udru ilma minal mahdi ila lahdi. Tuntut ilmu itu lari liang dari buaya kecil sekali, lari buaya hingga ke liang lahat sampai kita menghembuskan nafas terakhir. Panjang, bukan 25 tahun untuk belajar atau 30 tahun, tidak tamat-tamat. Ya, long life of education katanya, kata orang sana. Apa? Panjang, pendidikan panjang. Nah, itu maksudnya. Jadi sini saya jawab untuk apa? Lebih utama, yang paling kita utamakan dulu amal yang vertikal itu. Baguskan hubungan kita dengan Allah sebagus-bagusnya. Setelah itu dengan bagusnya amal vertikal kita akan menghasilkan buahnya baik hubungan kita dengan Allah. Maka Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah 3, allazina yu'minuna bil-ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, mengeluarkan rezeki yang telah kami kurniakan kepada mereka. Nah, jadi itu. Jadi pertama sholat apa? Mengeluarkan rezeki yang telah dikurniakan kepada kita, yang dikurniakan Allah kepada kita itu. Jadi pertama ya, vertikal itu paling utama ya. Kalau istilah saya vertikal, tapi kalau istilah apa tadi? Kalau istilah Pak Sakor itu apa namanya katanya? Amal ritual katanya ya. Dan vertikal hubungan antara Allah, antara kita dengan Allah namanya vertikal ya, lurus ya, antara bawahan dengan atasan. Kita bawah, itu kehendak Allah itu yang paling atas ya. Yang kedua baru ibadah horizontal. Dengan amal ibadah vertikal itulah membuat amal ibadah horizontal kita baik. Itu dasar utama. Jadi sholat lebih utama. Nah, dia mengatakan, memang dia katakan hanya perintah sholatnya sedikit-sedikit. Itu menurut hawa nafsunya Syakur gitu. Karena kita maklum juga, dia sudah tua, sudah jauh tua dari saya ya. Lebih jauh, lebih tua. Tentulah banyak kalau tanpa dasar ilmu, pemikiran itu akan lari ya, lari dari pegangan. Kenapa? Tidak dasar lagi, karena tidak dasar ilmunya ya. Kita kalau tidak dasar ilmu, kita akan dimenangi oleh musuh kita. Kita ini ada musuh ini. Dalam diri kita ada musuh. Pertama, musuh kita adalah iblis yang mau mengelincir kita dari jalan Allah. Yang kedua, musuh kita apa? Hawa nafsu kita, mengajak, mengarah kepada jalan yang tidak baik. Nah, jadi kita tak bisa hanya sekedar akal kita. Akal tanpa bimbingan pasti akan ditipu oleh yang paling licik, itu adalah iblis dan hawa nafsu. Oleh sebab itu saya mengharap pada Pak Abdullah, yang utama itu kita utamakan kecintaan kita kepada Allah semata-mata, atau ibadah vertikal kita baguskan. Setelah amal vertikal bagus, baru menyusul amal horizontal. Jadi horizontal itu hubungan kita kepada manusia. Jadi hubungan baik kepada Allah menghasilkan baik hubungan kita kepada manusia. Kenapa kita tidak baik hubungan dengan manusia? Karena kita tidak baik hubungan Allah. Yang dua-dua itu harus jalan. Baik hubungan kita kepada Allah, pasti baik hubungan kita kepada manusia. Jadi kalau bagaimana kita baik kepada manusia? Kalau kita katakan kita baik kepada manusia, tidak baik kepada Allah, itu adalah hanya kebaikan palsu namanya. Tipuan, mengharap pujian orang. Nah, itu tidak seperti itu ya. Mudah-mudahan kita amal ibadah kita, hubungan baik kita kepada Allah lebih mantap, akan menghasilkan baik hubungan kita kepada manusia. Mudah-mudahan Pak Abdullah dapat mengerti apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita ketemu pada minggu hadapan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.